Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajelis di majelis dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan, semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kitab yang kita ringkas, yaitu adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada beberapa hal penting yang perlu kita fahami bersama. Di antaranya kita akan masuk ke dalam perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-qulubu arba'atun. Jadi berkaitan dengan maksiat, berkaitan dengan meninggalkan larangan Allah, itu kekuatan yang bisa mencegah untuk seseorang itu jauh dari maksiat. Di antara yang paling penting adalah kekuatan hatinya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati manusia itu ada 4 jenisnya atau ada 4 macamnya. Yang pertama kata beliau adalah ajrat fihi sirajun yuzharu fadhalika qalbul mu'min. Jadi yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada hati ajrat. Ajrat itu artinya laisa fihi ghishun wala khida. Hatinya adalah hati yang meskipun tidak mungkin selamat dari kesalahan dan kemaksiatan, tapi hati jenis ini adalah hati yang berusaha untuk istiqomah. Hati yang setiap kali dia berdosa, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi ghishun wala khida. Tidak ada kecurangan di dalam hatinya, juga tidak ada yang tidak sesuai dengan apa yang tampak di zahirnya. Wa hadza qalbul mu'mini. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang demikian itu adalah hati seorang yang beriman. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, qalbun aghlaf fadzalika qalbul kafiri. Ada hati yang tertutup. Sudah apa? Oke. Nah, sampai mana tadi nih? Oke. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada qalbun aghlaf, hati yang tertutup. Nah, hati yang tertutup ini kata beliau adalah hati orang yang kafir. Aghlaf di sini adalah selalu menjauh dan tidak menerima kebenaran. Jadi ini jenis hati yang kedua. Ini hati orang kafir. Yang ketiga kata beliau adalah qalbun mangkus fadzalika qalbul munafiq. Hati yang tidak sesuai dengan apa yang tampak dari zahirnya, dan ini adalah hati orang munafik. Hatinya busuk, hatinya buruk, tapi tampak baik di depan, tampak berusaha untuk berbuat seolah seperti dia adalah orang yang soleh, tapi hatinya buruk, hatinya busuk. Bahkan pada tingkatan tertentu justru menyembunyikan kekufuran. Ini adalah hati orang munafik kata beliau. Kemudian yang berikutnya la qalbun tamudduhu madatani. Madatu imanin wa madatu nifaqin wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Yang keempat adalah hati yang bercampur.
Ya, hati yang di dalamnya terdapat ada keimanan, tapi ada juga kekeliruan-kekeliruan seperti bahkan mungkin tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau kita bisa bagi jamaah sekalian. Nah, kenapa sampai Ibnu Qayyim membagi ini? Karena tadi adalah faktor. Ya, ini kaidahnya adalah. Kenapa sampai Ibnu Qayyim membagi permasalahan hati ini sampai menjadi 4 seperti ini? Ini adalah untuk supaya kita mendeteksi lebih dini. Jangan sampai kita ternyata naudzubillah min dzalik punya hati yang jenis ya, ketiga, keempat, kelima, ternyata kita belum sadar-sadar. Nah, kalau orang itu sudah sampai jenis hatinya itu ketiga, keempat, kelima, maka dia akan betul-betul sulit untuk menjauh dari kemaksiatan. Dia akan betul-betul sulit untuk menjauh dari kesalahan. Maka kalau seandainya ya, kita merasa bahwasanya jauh kita ini dari kebaikan, justru malah dekatnya pada keburukan. Nah, jangan-jangan kita ini justru malah hatinya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka kenapa sampai demikian? Karena hati adalah faktor terpenting, salah satu faktor terpentingnya. Selain daripada izin Allah, selain daripada kuasa Allah, ya, termasuk faktor terpenting untuk seorang hamba bisa jauh dari kemaksiatan. Kita jangan sampai lupa bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah sedang menjawab pertanyaan orang yang tidak bisa keluar dari kemaksiatan. Kita jangan sampai lupa bahwasanya kitab ini ditulis untuk mereka yang semakin dia berusaha untuk menjauh dari kemaksiatan, maka semakin dia merasa di dalam kemaksiatan yang berusaha justru untuk ditinggalkannya justru makin melekat. Nah, maka Ibnu Qayyim di sini berusaha untuk menjelaskan salah satu sebabnya. Jangan-jangan emang hatinya itu adalah hati bukan hati yang nomor 1. Maka di sini kita perlu tahu hati itu terbagi menjadi berapa tadi? 4. Jadi hati manusia itu terbagi 4. Yang pertama tadi adalah hati yang ajrat. Ajrat itu artinya adalah hati yang bersih, bercahaya. Ya, hati yang bersih, ya, terang, bercahaya, ya, bercahaya. Ini maksudnya bercahaya di sini adalah cahaya iman, cahaya hidayah, selalu dekat dengan orang-orang yang baik, selalu dekat dengan majelis-majelis kebaikan, ya, selalu dekat dengan usaha dia untuk bisa ya, bertaubat kepada Allah setiap kali dia salah. Nah, ini hati yang bersih, hati yang bercahaya. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah hatinya orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Bukan berarti hati ini lepas dari kesalahan, enggak. Ada juga mereka berbuat salah, ada juga mereka berbuat maksiat. Tapi tadi setiap kali mereka berbuat maksiat, mereka sadar, mereka merasa risih, mereka merasa tidak nyaman. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ismu ma haka fi sadrik. Kata Rasulullah, dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak nyaman. Nah, ini hati yang jenis ini. Ya, hati yang merasa tidak nyaman ketika dia berbuat salah dan berbuat dosa. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ragu-ragu untuk berbuat ini salah apa tidak, ini salah apa tidak. Salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah, istafti qalbak, tanya sama hatimu yang paling dalam. Tapi jenis hati yang bisa kita tanya itu adalah yang nomor 1. Kalau hatinya itu sudah hati nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini berat kalau mau nanya hatinya dia berat. Jawabannya selalu nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa maksiat itu. Nah, ini nomor 1. Yang kedua, tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup ya, dari kebaikan. Ya, tertutup dari kebaikan. Hati yang tidak mau menerima ya, kebenaran.
hati yang tidak mau menerima kebenaran. Ini kata Ibnu Qayyim adalah, ini tadi ya, hati orang yang beriman. Ini hati orang kafir. Meskipun tidak semua orang kafir itu hatinya selalu seperti ini. Karena bisa jadi orang yang kafir dalam satu titik tertentu dia dapat hidayah, bisa jadi. Sama halnya seperti tadi, orang yang beriman. Ya, apakah dia bisa menjamin hatinya selalu berada di atas keimanan? Enggak bisa juga. Makanya harus ada usaha. Baik itu adalah hati orang yang beriman untuk selalu tetap berada di atas keimanan dan selalu berusaha meminta kepada Allah agar keimanan itu selalu terjaga sampai dia mati. Itu penting Pak untuk kita sadari bersama. Agar supaya hatinya itu selalu bisa merasa tidak nyaman ketika dia berbuat maksiat. Itu penting untuk kita minta. Nah, yang kedua juga hati orang kafir. Apakah selalu tertutup? Tidak ada masanya di mana hati orang kafir itu akan terbuka terhadap hidayah bagi siapa saja yang Allah lihat pantas untuk menerima hidayah tersebut. Dan Allah Maha memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah inginkan. Yahdi man yasha, Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Makanya pada saat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa, ya kita semua tahu kisahnya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluarga suami istri itu mau hijrah, mau pergi dari kota Mekah, lalu disamperin sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala, mau kemana? Ya, ditanya sama istrinya, mau kemana? Kata istrinya, ya, kami mau pergi saja dari sini karena gangguanmu wahai Umar bin Khattab, karena kalian ini, Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab mendoakan semoga selamat, ya, di perjalanan. Kata si wanita tersebut, ini kok kayak bukan Umar bin Khattab, ya kan? Lalu kemudian setelah itu suaminya datang, nih kenapa tadi Umar bin Khattab nanya apa? Kemudian dijelaskan ini. Kemudian kata istrinya, aku melihat ada tanda-tanda ini Umar bin Khattab mau masuk Islam. Lalu suaminya bilang, wallahi demi Allah, kalau ya lebih mending, lebih memungkinkan untuk masuk Islam itu adalah keledainya Umar bin Khattab ketimbang Umar bin Khattab. Saking jauhnya apa? Saking kemungkinannya itu kecil banget. Karena dia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati Umar bin Khattab dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah inginkan. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian yang ketiga, tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ya, hati yang buruk di dalam meski di luar tampak apa Pak? Tampak baik. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hatinya orang munafik. Hati orang munafik. Tampak baik di luar, tapi di dalam hatinya buruk, di dalam hatinya busuk. Nah, apakah ya orang munafik yang seperti ini seperti ini? Apakah orang munafik seperti ini tidak bisa mendapatkan hidayah? Bisa saja Pak. Tapi memang kalau sudah titelnya itu munafik, ini berat Pak. Ini berat karena dia terbiasa menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Baik, yang keempat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ya hati yang bercampur, atau bisa kita katakan yang terdapat di dalamnya keimanan, juga ada tanda-tanda kemunafikan. Tapi di sisi lain juga ada tanda-tanda kemunafikan. Ada tanda kemunafikan. Nah,
Ini tergantung nanti bagaimana, karena tanda orang munafik itu bisa jadi ada pada orang yang beriman. Dia beriman, tapi tanda-tanda dia, contoh seperti apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji kemudian dia mengingkari, apabila dia dipercaya dia berkhianat terhadap kepercayaan tersebut. Nah, ini bisa jadi dia adalah orang yang beriman, tapi di dalam dirinya terdapat tanda-tanda kemunafikan. Sehingga dengan kita mengetahui pembagian hati nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini, maka kemudian kita tahu kaedahnya adalah hati adalah faktor terpenting untuk seorang hamba bisa jauh dari kemaksiatan. Maka berusahalah untuk kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Setelah nomor, jangan, Pak. Berusahalah untuk yang nomor 1. Bagaimanapun kita melakukan kesalahan, kita tetap masih bisa masuk ke dalam golongan yang nomor 1 ini. Dengan apa? Dengan kembali untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan keluar dari yang nomor 1. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak. Maka Ibnu Qayyim sebenarnya pengen menjelaskan, engkau yang kesulitan untuk meninggalkan kemaksiatan, coba lihat engkau ini posisi hatimu itu di sebelah mana? Apakah yang nomor 1, ataukah nomor 2, ataukah nomor 3, ataukah nomor 4? Berilmulah terhadap dirimu sendiri. Jangan sampai engkau tidak menyadari di mana posisi hatimu berada. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Ini ulun minta tolong dihapus. Baik, sudah ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru semuanya. Oke. Baik. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan anwa'udz dzunubi wal ma'asi. Macam-macam dosa dan kemaksiatan. Setelah tadi kita tahu macam-macam hati, kemudian sekarang kita masuk ke dalam pembahasan anwa'udz dzunubi wal ma'asi, macam-macam dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam bab ini, walamma kanatidz dzunubu mutafawitatan fi darajatiha. Dosa itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dosa itu pun memiliki derajat yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda. Wa mafasidaha, dan kerusakannya pun yang ditimbulkan dari perbuatan dosa tersebut berbeda-beda. Wa tafawuti uqubatiha fid dunya wal akhirah bihasabi tafawutiha. Jadi ini, Pak, ini penting untuk kita pahami bersama. Ini kaidah yang kedua, kemudian setelahnya ada. Jadi ini kan kaidah yang pertama nih. Kemudian ada pembagian di bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang berikutnya. Adalah bahwa dosa itu dosa beragam. Dosa itu beragam dan bermacam-macam. Dosa itu beragam dan bermacam-macam. Ya, dosa itu beragam dan bermacam-macam. Semakin, perhatikan di sini, semakin besar pengaruhnya, maka akan semakin besar dosa dan hukumannya. Pengaruhnya, maka akan semakin besar dosa dan hukumannya, akan semakin besar nilai dosa dan hukumannya. Oke, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Dosa itu beragam, Pak.
Jadi semakin besar pengaruh dan dampak dari sebuah perbuatan dosa, itu akan semakin besar nilai dosanya di sisi Allah dan akan semakin berat hukumannya. Sampai sini bisa dimengerti? Baik. Sekarang pertanyaannya, oke. Beragam dan bermacam-macam. Ragam dan macamnya setelah ini akan kita sebutkan. Kita tadi sebutkan kaidahnya pengaruhnya. Semakin besar apa? Pengaruhnya. Maka pengaruhnya ini jamaah sekalian, ini ada beberapa sudut pandang atau ada beberapa poin. Yang pertama, pengaruhnya bagi si pelaku. Bagi siapa, Pak? Pelaku. Bagi dirinya sendiri. Jadi dosa itu dampaknya bisa jadi bagi si pelakunya sendiri. Semakin besar dosanya, semakin akan terlihat dampak dari diri si pelaku dosa tersebut. Baik, ini sudah pernah kita sebutkan. Bagaimana dia jauh dari Allah, bagaimana dia itu kehilangan rasa malunya, kita sudah pernah sebutkan. Yang kedua adalah dampak bagi orang lain. Ulun pernah jelaskan bahwa perbuatan, ulun lupa apa di sini ya Pak, di mana? Dosa itu bisa semakin besar ketika dampak dari perbuatan dosa itu lebih berpengaruh kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau pian berbuat dosa sendiri dan tidak ada yang mengikutinya, maka itu dosanya artinya untuk pian sendiri. Tapi kalau sudah dosanya itu besar atau dosanya itu diikuti oleh orang lain, maka dosanya itu akan semakin besar. Tergantung dari seberapa banyak orang yang terinspirasi dari perbuatan pian. Tergantung dari berapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Berarti ini dosanya berdampak pada orang lain. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian juga, ini kepada pelaku dan kepada orang lain. Termasuk juga, sebagian para ulama menyebutkan dampaknya kepada alam. Kepada apa, Pak? Alam. Kita semua tahu, kita pernah bahas bahwasanya dosa yang kita perbuat itu akan berdampak pada alam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan bahwasanya salah satu dampak dari perbuatan dosa yang tidak diingkari itu adalah bisa jadi terjadinya gempa bumi, terjadinya mungkin banjir atau musibah-musibah yang lainnya. Maka dalam hal ini semakin besar pengaruhnya, baik itu bagi pelakunya sendiri ataupun bagi orang lain ataupun bagi alam, maka ini dosanya itu bisa akan semakin besar. Baik. Sekarang bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi? Ini udah hapus ya. Perbuatan dosa itu menjadi 4 jenis jamaah sekalian. Ibnu Qayyim membagi perbuatan dosa itu menjadi berapa? 4 jenis. Ya, Ibnu Qayyim dosa, kata Ibnu Qayyim, kalau dilihat dari jenisnya itu terbagi, bisa dibagi menjadi 4 jenis. Dosa bisa dibagi menjadi 4 jenis. Dosa garis besarnya bisa dibagi 4 jenis. Apa saja 4 jenis tersebut? Kita baca terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau. Kata beliau, "Tsumma hadhihi dzunub tanqasimu ila arba'ati aqsamin." Kemudian dosa ini itu bisa secara garis besarnya dibagi menjadi 4 bagian atau 4 jenis. Malakiyatun wa syaitaniyatun wa subu'iyatun wa bahimiyatun. La takhruju an dalik. Ada 4. Yang pertama adalah malakiyah. Ini nanti akan kita jelaskan apa. Yang kedua syaitaniyah. Syaitaniyah ini kurang lebih mungkin bisa kita katakan sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan. Kemudian wasubu'iyah.
Subuhiyah ini kalau kita lihat terjemahkan secara letterlek, subuhiyah ini adalah binatang buas. Kemudian setelah itu yang keempat adalah bahimiyah. Bahimiyah ini adalah binatang ternak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa itu tidak keluar dari 4 jenis ini. Dan masing-masingnya punya penanganan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik. Fadzunubu al-malakiyatu. Yang pertama adalah dosa al-malakiyah. An yata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyyati. Yang pertama adalah dosa yang seseorang itu bersikap, bersifat, berbuat yang semestinya itu hanya berhak untuk dilakukan dan disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh seperti kal-'azamah, sifat sombong. Contoh seperti apa, Pak? Sifat sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk sombong. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk sombong. Ketika ada orang yang bersifat, orang yang memiliki sifat atau bersikap sombong, maka dia seolah-olah seperti menjadikan sifat yang seharusnya itu hanya ada pada Allah pada dirinya. Ini adalah termasuk bagian dosa yang paling besar yang kaitannya adalah dengan malakiyah ini. Seseorang bersikap, bersifat yang seharusnya sifat tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, al-ulu contohnya adalah selalu merasa tinggi. Ya, contohnya adalah selalu merasa tinggi. Al-qahru, jadi seolah seperti kita menindas orang lain karena kita merasa tinggi, merasa mampu, merasa kuat. Wa yadkhulu fi hadza, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masuk di dalam jenis dosa yang pertama ini. Masuk di dalam jenis dosa yang pertama ini, asyirku birrabbi ta'ala, perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini syirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'lu alihatan ukhra ma'hu. Jadi kalau kita mau langsung tuliskan, yang pertama nomor 1 adalah malakiyah. Ini jenis dosa yang pertama. Jenis dosa ini penjelasannya adalah ya, seorang menjadikan ya sifat ya yang mestinya ya hanya untuk Allah ya untuk kemudian disifatkan kepada untuk makhluk. Ibnu Qayyim ini juga membagi menjadi 2. Yang pertama adalah bisa jadi itu disematkan pada dirinya sendiri, bisa jadi disematkan pada orang lain yang mestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk di antara ya dosa. Contoh ya, malakiyah ini seorang menjadikan sifat yang mestinya hanya untuk Allah kemudian dijadikannya untuk makhluk. Sebagai contoh untuk pada dirinya sendiri tadi contohnya seperti kesombongan. Sombong itu yang boleh sombong itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita nggak boleh sombong, Pak. Ketika kita menjadikan sifat tersebut ada pada diri kita, berarti kita sudah menjadikan di antara sifat Allah itu ada pada diri kita. Yang hanya berhak itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu satu. Yang kedua contohnya pada orang lain, seperti misalnya di dalam hal hanya Allah yang boleh untuk disembah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Kemudian ketika kita letakkan peribadatan tersebut bukan kepada Allah, sementara yang berhak untuk disembah itu hanya Allah, kemudian kita letakkan kepada yang lain dari makhluk-makhluk Allah, batu kah, pohon kah, atau kayu kah, atau binatang kah, atau manusia kah, atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu, makhluk gaib kah ya. Maka ini berarti masuknya dosanya dosa malakiyah.
Ini bisa masuk juga di dalamnya adalah perbuatan syirik. Sebagai contoh, ulun kasih contoh yang lain. Ada yang namanya khaufus sir. Takut tapi nggak tahu sebabnya apa. Itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang demikian itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun beri contoh. Ketika pian masuk ke sebuah daerah, lalu kemudian pian merasa bahwa ketika pian masuk ke daerah tersebut, pian harus meminta izin kepada penunggu daerah tersebut. Kalau tidak, pian akan berjalan dengan rasa takut. Ini syirik, Pak. Ini termasuk khaufus sir. Kenapa? Karena rasa takut yang demikian itu terhadap sesuatu yang tidak kita lihat dan kita tidak mengetahuinya, itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pian masuk ke rumah, lalu kemudian rasa khawatir, rasa takutan, ya, karena merasa di rumah tersebut ada penunggunya. Padahal, ya, artinya pian tidak pernah lihat, kemudian juga tidak pernah, ya, artinya ada hal yang menakutkan. Enggak, pokoknya rasa enggak enak aja, rasa takut aja. Ya. Akhirnya pian karena rasa takut tersebut, lalu kemudian menyembelih ayam hirang, misalnya menyembelih ayam hitam, lalu diberikan bersama ketan, bersama kelapa dan lain sebagainya. Ya, di pojokan rumah kemudian disembelih. Ini namanya khaufus sir, Pak. Hanya boleh orang takut yang semacam itu, hanya boleh itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya enggak boleh. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kalau masuk ke Banjar harus minta izin sama wali fulan. Kalau enggak celaka nanti di Banjar. Nah, enggak boleh. Itu namanya khaufus sir. Sudah bisa dimengerti. Menyematkan sesuatu yang mestinya hanya kita berikan kepada Allah kemudian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini enggak boleh. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini yang pertama. Berapa menit lagi? 5 menit. Ini boleh ulun hapus enggak? Oke. Oke. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jenis dosa yang kedua itu adalah asy-syaitaniyah. Jadi yang pertama, jenis dosa tadi bisa, yang pertama adalah malakiyah. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah syaitani. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan jenis dosa syaitannya? Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan at-tasyabbuhu bisyaitani. Jadi dosa-dosa yang itu spesialisasinya syaitan. Ya, menyerupai sifat dan perbuatan syaitan menyerupai sifat dan perbuatan syaitan. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di antara contohnya adalah al-hasad. Contoh hasad. Kenapa dikatakan hasad itu adalah dosanya syaitan? Kenapa, Pak? Karena yang termasuk paling ikonik, Pak, paling menjadi sesuatu yang tidak hilang. Karena hasadnya syaitan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Hasadnya syaitan terhadap Adam alaihi salam. Engkau menciptakan, ya Rabb, ya Allah, kata syaitan, engkau menciptakannya min tin, dari tanah. Sementara engkau menciptakan aku dari api. Aku lebih baik, lebih bagus daripada tanah. Api itu lebih bagus daripada tanah. Ini kata siapa? Kata syaitan. Sehingga hasad. Kok saya disuruh sujud kepada makhluk yang diciptakannya belakangan, junior nih kan? Ya. Kalau bahasa syaitan ini junior ini. Kok saya disuruh sujud kepada makhluk yang bahkan jenis penciptaannya itu saya lebih baik? Ini menurut siapa? Syaitan. Sehingga dia hasad, gak mau sujud.
Maka orang yang hasad itu adalah dia jenis dosanya adalah syaitania. Kalau pian merasa ada hasad, berarti ada jenis dosa syaitan yang ada di dalam diri kita. Nah, maka ya, ada jenis gambaran hasad, contoh seperti kita tidak senang dengan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Ya, tidak mesti kita merasa bahwa kebaikan tersebut harus hilang, nggak mesti. Tapi ketika kita merasa tidak senang atau bahagia ketika orang lain mendapat kemudaratan, orang lain mendapat musibah, nah ini termasuk dari bentuk hasad. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ghish. Apa? Ghish itu artinya curang. Yang ketujuh, curang dengan berbagai macam jenisnya, itu termasuk dosa syaitaniyah. Kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut dosa curang ini sebagai dosa syaitaniyah? Emang iblis pernah curang? Pernah nggak, Pak? Pernah nggak? Ini sama, Pak, disebutkan di dalam Al-Quran. Iblis datang kepada Adam alaihissalam dan Hawa, mengatakan bahwasanya kalau engkau makan buah ini, ya, pertama dia mengatakan, inilah kumala minan nasihin, sesungguhnya aku datang ini untuk memberikan nasihat kepada kalian berdua. Curang apa enggak? Curang. Dia seolah-olah mengatakan aku akan memberikan yang terbaik kepada engkau, lalu kemudian dia memberikan nasihat untuk memakan buah tersebut. Ya, karena di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala itu Adam dan Hawa tidak disebut akan kekal di dalam surga. Sehingga iblis ini tahu, oh berarti ketika kenikmatan itu sudah didapatkan oleh Adam dan Hawa, mereka pasti pengen kekal di sini. Maka dari pintu situlah iblis masuk. Kata iblis, ini buah kalau kau makan berdua kau akan kekal di sini. Datang dalam keadaan seolah memberi nasihat. Jadi semua dosa-dosa terkait dengan kecurangan itu masuknya nomor 2 ini, syaitaniyah. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, termasuk diantaranya adalah al-baghi. Baghi itu artinya adalah, habiskah? Berapa menit lagi? Oh, 1 menit lagi. Baik, atau kita langsung ke nomor 3. Nomor 3, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah kata Ibnu Qayyim as-subu'iyah. Ya. Subu'iyah ini Ya, subu'iyah ini kalau kita bahasakan ya menyerupai binatang buas. Ya, termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa seperti kata Ibnu Qayyim al-udwan wal ghadab. Ya, dosa yang menyerupai binatang apa, Pak? Buas. Contoh di dalamnya ini adalah seperti suka marah. Nah, yang ketujuh penyangitan, 7 penyarikan, emosian. Dikit-dikit hendak berkelahi, dikit-dikit hendak berkelahi. Ini dosa subu'iyah ini, Pak. Dosa menyerupai binatang buas. Ya, termasuk juga di dalamnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-udwan. Udwan itu artinya adalah suka bermusuhan. Musuhan. Ini termasuk dosa subu'iyah. Ini termasuk dosa menyerupai binatang buas. Ada orang kepala, di mana aja ketujuh bermusuhan. Di mana aja bermasalah lawan orang. Pokoknya hidupnya itu tidak terasa cukup dalam satu hari itu kecuali dia pernah di hari tersebut bersengkengan, besarikan, ya, atau dia suka banget bikin gara-gara sama orang. Semua orang dikalahinya, semua orang. Ini termasuk dosa apa? Subu'iyah, dosa menyerupai, ya, yang jenisnya itu adalah ada pada binatang buas. Baik, kemudian termasuk juga di dalamnya adalah safkid dima, ya, suka menumpahkan bahkan darah orang lain atau mengambil hak orang lain. Nah, ini
ambil hak orang lain dengan paksa karena dia merasa kuat, dia merasa bisa untuk tidak dibalas, kemudian dia seenak-enaknya, semena-mena. Ya, jadi yang suka ngerampas hak orang lain, ngambil patok tanah orang lain, dimasukin ke tanah dia, caplok hak milik orang lain, ngambil harta warisan orang lain yang mestinya dibagi, nggak dia bagi karena dia paling gede, karena dia paling tua. Bahkan kadang-kadang alasannya karena aku menggaduh kuitan bubuhan ikam kada berhak. Lu nggak bisa. Karena menggaduh kuitan itu berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban, tidak berpengaruh terhadap yang lainnya, nggak dapat warisan, nggak, tidak sebenarnya. Itu masuk dosa ini. Yang keempat, yang terakhir, kita tutup dengan ini adalah al-bahimiyah. Yang keempat kita tulis ini ya. Bahimiyah ini adalah dosa yang sifatnya itu adalah seperti dosa binatang, kurang lebih seperti binatang ternak. Di sini di dalamnya di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah dosa yang kaitannya seperti dengan perbuatan zina. Ya, ini seperti binatang. Lihat aja binatang itu sekehendak hatinya ya. Ya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa berpikir ya. Ini termasuk diantara dosa bahimiyah. Kemudian termasuk diantaranya adalah juga bakhil. Nah ini masuk nih Pak. Bakhil, pemalar, enggen. Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan makan harta anak yatim. Harta anak ya yatim dan lain sebagainya. Zina ini semua hal yang berkaitan dengan zina, seperti memandang kepada sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram, memandang kepada lawan jenis, dan segala mukaddimahnya zina. Begitu pula semua itu. Bakhil, kemudian juga memakan harta anak yatim. Nah, banyak lagi contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan coba sebutkan ya, bagaimana cara mengobati ya masing-masing dari penyakit ini, karena ini jenisnya berbeda ya, ada cara mengobati yang sama untuk kesemua penyakit ini, tapi ada cara mengobati yang spesifik. Nah itu yang akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang ini kita ingat-ingat dulu sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita sudah bisa langsung masuk ke cara mengobatinya. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.